Halo Kang Bro, kembali lagi sama saya. Ini saya punya bahan serut Straplus asper yang daunnya seperti ini. Nah, ini hari ini mau saya angkat Kang Bro. Tapi sebelumnya sudah saya cangkok akar dulu. Lebih tepatnya bukan cangkok akar ya, tapi saya press akar. Karena kalau dicangkok itu kan setelah dipotong terus dikasih media yang dibungkus. Namun ada satu yang belum mengeluarkan akar, tapi nggak apa-apa karena yang lain sudah mengeluarkan akar. Bisa dipastikan ini 85% sudah mengeluarkan akar, jadi aman untuk diangkat. Yang ini bagian belakangnya juga. Oke, nggak usah lama-lama, jadi langsung aja kita potong. Untuk wadahnya saya pakai bak. Ini bak yang ukurannya tanggung. Jadi bagian bawahnya tak lubangin banyak. Karena ini bahan baru ngangkat dari ground. Jadi usahakan air itu langsung turun. Untuk akar juga saya kurangin ini yang terlalu panjang. Tapi kan saya kurangin karena di belakangnya ini ada serabut yang banyak. Jadi kalau proses ngangkat dari ground itu usahakan banyak akar serabut. Bagian atas juga mau saya kurangin daunnya biar dia nggak stres. Ya kalau stres itu wajar karena baru ngangkat dari ground. Jadi untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan Kang Bro, pruningnya cukup saya tarik aja daunnya ya, karena percabangan ini pasti nanti mengulang. Jadi nggak perlu yang pakai gunting, tapi kalau sudah ke perantingan yang mulai rapat itu ya itu wajib pakai gunting karena takutnya itu mata tunasnya itu rusak. Saya rasa ini sudah cukup besar. Besarnya itu sudah seperti yang saya harapkan. Jadi ini saya potong, tapi saya potongnya itu nggak bisa langsung ngepres ya. Tetap kita kasih jarak. Soal jarak saya nggak bisa kasih pedoman yang pakem karena setiap orang itu punya kemampuan berbeda-beda. Jadi kalau saya di sini saya kasih jarak 1 jengkal kurang lebih. Nah, ini yang tadinya kita los panjang ini. Lanjut kita seleksi lagi. Yang ini aja. Untuk bekas potongannya ini
dirapikan, terus usahakan diberi salep kambium biar dia menutup lukanya. Jadi ini kan serut. Nah, serut itu biasanya dia kalau kita potong, ini kita potong, dia tuh mengeluarkan air. Nah, kalau yang udah pro, biarpun dia mengeluarkan air, udah legend ini ya, nah itu pasti bakal hidup, pasti bakal tumbuh tunas. Tapi kalau pemula, nah itu ditakutkan bukannya tumbuh tunas, malah busuk. Ini juga sebenarnya sedikit lagi, cuman nggak apa-apa, kita potong aja di atasnya. Dan untuk yang kecil-kecil ini juga biar tidak mengganggu pandangan, karena pada akhirnya ini akan kita los lagi. Dan kalau sudah hidup pun dia pasti bakal mengeluarkan tunas yang lebih banyak lagi. Sekalian kita sikat dulu biar lebih bersih lah. Dikarenakan tadi malam itu hujan, jadi ini sebenarnya kurang bagus. Jadi bukan hanya serut, kita kalau ngangkat bahan apapun itu yang dari ground, itu usahakan jangan kena hujan ya. Karena apa? Karena di dalam batang ini, kambium ini, nah itu menyimpan banyak air karena semalam hujan. Jadi biasanya itu rawan sekali busuk. Tapi kalau saya, kalau ini hidup ya syukur, kalau enggak hidup ya enggak apa-apa. Jadi nggak usah dibikin pusing, itu kalau saya. Tapi kalau kalian jangan ikuti cara saya, itu nggak baik bagi kesehatan, juga nggak baik juga untuk dompet. Kalau kalian mau lebih aman lagi, sebenarnya itu di sekitar akar ini itu harus ada tanahnya. Ya gini bisa, tanah yang sekeliling itu bisa. Semakin banyak tanah semakin bagus. Cangkok akar itu ada berbagai macam, jadi terserah kita, tergantung kita mau kita bikin seperti apa, karena itu hubungannya itu sama efisien. Ada yang dipotong akar terus dikasih media yang di dalam plastik itu, ada yang dipotong akar terus sekelilingnya itu dikasih karung atau karpet talang atau wadah, jadi disisakan satu akar misalnya atau dua akar. Kalau saya potong des, tapi saya kan memperhatikan ini di sekeliling tanah di sekeliling batang ini itu harus gembur. Sebenarnya bukan gembur, lebih tepatnya itu harus, kalau terkena air itu harus cepat rontok. Jadi biasanya saya menggunakan tanahnya ini model tanah yang blader itu loh, tanah yang berpasir. Jadi ketika kita ngorek di sekitar akar itu nggak banyak yang putus. Nah itu kemudahannya. Lebih bagus lagi ya pakai tanah yang gembur, tanah yang subur, karena ada dua keuntungan. Yang pertama, untuk ngorek akar itu gampang. Yang kedua itu punya nutrisi, jadi akar yang keluar itu lebih cepat. Saya pakai media tanamnya itu seadanya. Jadi ya ini tanah bakaran sama campuran pasir peladu itu.
Jadi karena ini bahan baru ngangkat, jadi saya nggak kasih pupuk, saya nggak kasih apa-apa. Malah lebih bagus itu malah media bekas kalau untuk proses yang baru ngangkat dari ground. Karena di waktu dia ngangkat itu dia masih membutuhkan waktu untuk menyuburkan dirinya. Jadi kalau kita kasih pupuk, takutnya akarnya belum jalan, nah dia malah busuk, malah mati. Jadi kenapa disarankan pakai media bekas? Ya itu karena media bekas nutrisinya sudah tidak ada atau hampir tidak ada. Di bawahnya pun tetap saya kasih karpet talang, Kang Bro, untuk menghindari akar yang turun ke bawah. Ini kita taruh di tempat yang teduh, Kang Bro. Usahakan jangan terkena air, baik itu air penyiraman ataupun hujan. Jadi untuk menghindari air tergenang terus mengakibatkan busuk, hindari itu. Saya yakin pasti 75% ke atas persentase hidupnya itu tinggi. Oke, kita ngomongin bahan ini sebenarnya konsepnya agak salah, Kang Bro. Salahnya di mana? Ini kan cabang pertama. Nah, ini bodi terusannya. Kalau di dunia kayak gini tuh nggak ada salah dan benar ya. Tapi saya anggap ini salah. Karena ini terlihat cenderung ke kiri. Sedangkan cabang pertama di kanan. Jadi kemudian terusannya saya tarik lagi ke sini. Tapi ini masih terlihat serong ke kiri. Tapi nanti saya usahakan besarnya ini hampir sama-sama yang di bawah. Jadi terkesannya tuh miringnya ke kanan. Dan mungkin untuk terusannya lagi yang ini lebih. Pokoknya intinya tuh jatuhnya mahkotanya itu ke kanan, karena cabang pertamanya di kanan. Itu kalau menurut aturan yang spek-spek kontes gitu. Tapi kalau untuk dinikmati sendiri ya bebas, nggak ada masalah itu. Tapi kan usahakan kita rawat lama-lama itu kedepannya itu jelas ada tujuannya. Kalau misalkan ikut pameran atau apa gitu, ya siapa tahu nilai ekonominya itu meningkat 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Dan untuk pohon ini pun usianya itu sudah di atas 5 tahun, Kang Bro. Awal mula saya punya serut ya ini induknya. Dari yang lain-lain itu pokoknya ini. Jadi kenapa lambat? Karena saya punya serut yang baru ini. Jadi setiap ada tunas angin, nah itu tak cangkok, cuman cangkoknya itu terlalu ekstrim. Jadi yang induknya ini nggak sempet besar, nggak sempet subur lah intinya. Tapi tetap saya prioritaskan akhirnya. Dan ini tuh dulu bahan tiang listrik gitu modelnya. Jadi satu terus tinggi ke atas itu. Dulu ini ceritanya dikasih, terus sekitar 1 meteran dulu panjangnya itu. Cuman kecil ya, seginian lah. Karena saya nggak tahu proses cara menghidupkan serut. Dulu kan belinya ponggolan. Nah itu sempat lama, sekitar 6 bulan dia baru hidup. Sebelum 6 bulan itu kayak hidup segan, mati tak mau gitu. Ya karena serut ciri khasnya seperti itu. Ditambah saya belum tahu, belum punya pengalaman juga. Ini tuh pecah batang, Kang Bro. Dari yang awalnya segini, terus hidup tak tanam, bawahnya tak kasih alas, atasnya tak los. Kok kayaknya asik pecah batang gitu. Karena saat itu tuh yang lagi ngetren 5 tahun yang lalu kurang lebih,
itu kimeng dia pecah batang, dan hasilnya juga bagus karena kimeng kan mudah perawatannya. Kalau kurang di mana-mana, ada pembusukan, ada ini, tempel aja pasti jadi. Dan yang ini serut, jadi saya bikin sesuatu yang belum ada pada saat itu. Cuman pada kenyataannya akhirnya teman-teman yang lain juga mungkin punya ide yang sama. Muncullah serut yang namanya Prokar, program akar itu. Dan ini salah satu hasil yang masih saya simpen karena saya penasaran, saya pengen tahu jadinya nanti seperti apa. Kalau yang lain yang modal Prokar aja itu cuma dapat akar sama batang, belum ada tangannya, kebanyakan udah laku sih. Cuman waktu itu menurut saya itu udah mahal lakunya. Terus saya pikir lagi, kalau dijadikan, nah itu berkali-kali lipat harganya. Makanya kalau sekarang saya itu jarang melayani penjualan dalam bentuk bonggol ya. Kalau memang ada itu pun karena stok di tempat saya itu banyak. Tapi kalau yang jenisnya atau stoknya sedikit ya saya tahan dulu. Mungkin agak lama jeda waktunya untuk update bahan ini. Tapi yang jelas ini bahan yang bagus. Tapi nanti tinggal gimana cara mikir ngolahnya akarnya ini, karena ini akarnya terlalu rapi, jadi seolah-olah terkesan dibuat oleh tangan. Ya memang bonsai itu dibuat tangan, tapi usahakan seperti di alam gitu. Kalau ini kan akarnya itu rata besarnya, ya nanti kita proses lagi. Kalau untuk akar sebenarnya saya lebih suka yang melebar, ceper gitu, nggak turun ke bawah, jadi ke samping semua. Tapi besar kecilnya itu acak, ada yang menyilang, ada yang, tapi untuk di bagian yang besar ya usahakan jangan menyilang. Contohnya ini jangan menyilang sama ini. Tapi untuk yang semrawut itu di bagian terusannya. Ini kan akar dipres, terus muncul akar baru. Nah, baru di bawahnya itu boleh menyilang, karena kan logikanya akar yang di bawah ini harus lebih kecil dari akar yang di atasnya. Ya, kalau yang di atasnya ini yang menyilang ya jelek tetap Kang Bro.